Konsep utang dan pembangunan dalam perspektif ekonomi politik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu arti utang itu sendiri, di mana utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang terlibat di sana. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi secara tepat waktu oleh pihak yang terlibat di sana. Jika tidak dilaksanakan dengan tepat waktu, maka pihak yang terlibat di sana memungkinkan akan menerima sanksi atau hukuman atau akibat. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa itu utang dan pembangunan dalam perspektif ekonomi politik. Utang dalam perspektif ekonomi politik dianggap bisa mempercepat proses pembangunan tanpa harus menunda atau menunggu sampai dana terkumpul. Selanjutnya, pembangunan dalam perspektif ekonomi politik dianggap sebagai upaya yang bisa menyelesaikan dalam dunia yang didominasi oleh kekuatan politik, ilmu pengetahuan, dan kekuatan militer negara-negara adikuasa atau negara industri maju. Dengan begitu, pembangunan dianggap bisa membantu negara berkembang atau negara miskin tersebut untuk mengejar ketertinggalan dan dapat bersaing di pasar internasional bersama negara maju. Untuk yang terakhir, kita juga harus mengetahui apa itu utang dan politik. Utang luar negeri adalah upaya awal pemerintah untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi pasca penjajahan dan gejolak politik, di mana langkah tersebut dipercaya bisa membantu pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan dan memulihkan kondisi perekonomian tanpa harus menunggu atau menunda sampai dana internal terkumpul. Sampai saat ini pemerintah masih melakukan mitra bersama negara adikuasa tersebut dalam hal utang luar negeri. Utang luar negeri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bilateral, berasal dari hubungan antar negara. Yang kedua yaitu multilateral, berasal dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank ataupun IMF, atau bisa juga berasal dari negara yang berkumpul di suatu konsorsium. Model perekonomian yang diterapkan di banyak negara. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan lembaga yang digunakan untuk melaksanakan dan membuat keputusan produksi, pendapatan, konsumsi dalam suatu wilayah tertentu. Yang kedua, alasan di mana barter tidak lagi bisa diterapkan di banyak negara karena yang pertama, ditemukannya uang sebagai alat tukar yang paling efektif. Yang kedua, nilai barang berbeda. Yang ketiga, kita tidak dapat menukarkan barang jika kita tidak membutuhkannya. Yang keempat, karena tidak praktis. Selanjutnya ada 4 model perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Di dalam sistem ini, sistem perekonomiannya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan produksi barang, menjual barang, serta mendistribusikan barang. Di dalam sistem perekonomian ini juga memberikan kebebasan memiliki harta secara penuh kepada setiap individunya. Selain itu, di dalam sistem ini harga ditentukan oleh pasar atau mekanisme pasar dan tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Selain itu, di dalam sistem perekonomian ini menganut prinsip individualisme. Kemudian
Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ini diatur oleh negara. Di dalam sistem ini mengedepankan kebersamaan dan kesamaan. Di dalam sistem ini harga ditentukan oleh negara atau seluruh perekonomian ditentukan oleh negara. Jadi di dalam perekonomian ini banyak terdapat intervensi pemerintah. Selanjutnya adalah sistem perekonomian Islam. Di dalam sistem perekonomian Islam ini mengedepankan keadilan dan kebenaran. Di dalam sistem perekonomian Islam ini sudah pasti terhindar dari apa yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem perekonomian Pancasila, di mana sistem perekonomian ini berlandaskan pada Pancasila. Ekonomi politik pada inflasi dan pembangunan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan jumlah uang beredar ataupun kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Inflasi mengakibatkan harga-harga barang naik secara terus-menerus. Ada macam-macam inflasi. Yang pertama, inflasi sesuai dengan tingkatannya, yaitu inflasi ringan berada pada di bawah 10%. Selanjutnya ada inflasi sedang berada pada angka 10 hingga 30%. Selanjutnya ada inflasi berat, di mana berada pada angka 30 sampai 100%. Untuk yang terakhir ada hiperinflasi yang berada pada di atas 100%. Selanjutnya inflasi menurut penyebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena menguatnya peningkatan agregat demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi pasar barang. Selanjutnya ada cost push inflation, yaitu meningkatnya harga faktor-faktor produksi di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana komoditi-komoditi di pasar barang harganya meningkat. Selanjutnya ada inflasi menurut asalnya. Yang pertama ada domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan sepenuhnya karena kesalahan perekonomian dalam pengolahannya. Untuk yang kedua ada import inflation, inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga-harga di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana menurunnya harga barang dan jasa. Kemudian deflasi juga mengakibatkan nilai uang mengalami penguatan. Deflasi ini sebenarnya ada sisi positifnya, yaitu bertujuan untuk menggairahkan produksi, industri, dan kesempatan kerja. Selain itu, agar barang yang diproduksi dapat dijangkau dan dibeli oleh masyarakat. Selanjutnya, ekonomi politik pada inflasi. Kondisi inflasi yang sangat tinggi sangat tidak baik bagi dunia usaha dan bagi perekonomian, karena kondisi inflasi ini dapat mengakibatkan penurunan keuntungan akibat penurunan penjualan. Jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan inflasi ini, maka kondisi ekonomi akan semakin memburuk dan bisa mengakibatkan krisis ekonomi. Ekonomi politik dan ketahanan pangan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang individu, terutama dalam hal sandang, pangan, dan papan. Saat ini, kebutuhan semakin beragam dan semakin meningkat. Maka dari itu, saat ini manusia
menjadi sangat sulit untuk menentukan mana kebutuhan sekunder dan mana kebutuhan primer. Ekonomi politik dalam bidang pangan. Ketahanan pangan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 mengenai ketahanan pangan. Proses otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang otonomi daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya menjadi semakin meningkat. Solusi dalam memperkuat ketahanan pangan. Yang pertama, melalui Badan Ketahanan Pangan Pusat, di mana badan ini dibuat untuk mengimbau kepada badan atau instansi atau unit kerja ketahanan pangan di dalam kabupaten atau provinsi atau kota agar mempercepat proses kegiatan dan anggaran. Yang kedua, Badan Ketahanan Pangan berupaya memberikan informasi dan sosialisasi mengenai perubahan penanaman di daerah. Yang ketiga, membentuk tim pengawalan dan pembinaan dalam rangka proses percepatan kegiatan dan anggaran ketahanan pangan. Yang keempat, memfasilitasi kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal atau makanan tradisional. Yang kelima, mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam rangka pengembangan industri dan pangan lokal. Yang keenam, perlu dilakukannya sosialisasi yang secara terus-menerus mengenai informasi publik, mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diberikan kepada pemohon. Diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar tidak terpaku pada satu bahan makanan pokok saja, tetapi mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan lainnya juga. Selama ini rakyat Indonesia begitu dominan mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-harinya. Maka dari itu tidak ada salahnya jika masyarakat juga mengkonsumsi bahan makanan lainnya sebagai pendamping beras. Dalam artian beras tidak lagi mendominasi makanan pokok rakyat. Dengan begitu, produksi beras akan semakin berkurang. Untuk bab yang terakhir yaitu kebijakan moneter. Secara khusus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 10 tentang Bank Indonesia yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan atau melalui pengendalian uang beredar dan atau suku bunga. Kemudian fungsi dari kebijakan moneter ada 7, yaitu yang pertama, menjaga iklim investasi. Yang kedua, menjaga harga barang. Yang ketiga, menurunkan laju inflasi. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, menjaga atau menumbuhkan perekonomian. Yang keenam, menjaga nilai tukar uang atau nilai rupiah. Yang ketujuh, meningkatkan neraca pembayaran. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter ada 4, yaitu yang pertama, moral persuasion atau himbauan moral. Yang kedua, ada reserve requirement ratio atau rasio cadangan wajib. Yang ketiga, ada diskon politik atau politik diskonto. Yang keempat, ada open market
operation atau operasi pasar terbuka. Selanjutnya ada kebijakan moneter yang mendorong kenaikan fiskal. Ada dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang harus mengacu pada kondisi aktual perekonomian sehingga jumlah uang beredar akan berada pada tingkat atau jumlah yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter kontraktif didesain untuk menekan laju perekonomian. Kebijakan ini biasanya dilakukan apabila jumlah uang beredar dianggap lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan atau perekonomian mengalami tekanan inflasi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nilai tukar rupiah. Nilai tukar mata uang adalah harga pasar dari mata uang asing atau foreign currency dalam harga mata uang domestik atau domestic currency atau harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Harga satuan mata uang dalam bentuk mata uang lain disebut nilai kurs. Sesuai dengan Undang-Undang Kebangsentralan tahun 1999, Indonesia mengadopsi sistem free floating exchange rate. Saat ini Indonesia sedang terjangkit yang namanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Otoritas moneter siap menyesuaikan langkah dan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan dalam negeri. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar tunai atau domestic non-delivery forward ataupun pembelian surat berharga negara atau SBN dari pasar sekunder. Langkah ini untuk memitigasi agar pandemi COVID-19 tidak memukul nilai tukar rupiah. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Selasa nilai tukar rupiah 16.410 per dolar Amerika Serikat. Sementara pada penutupan pasar tunai nilai tukar menjadi 16.125 rupiah per dolar Amerika Serikat. Terima kasih. Alright.